Ihda'us tsawab itu menghadiahkan pahala. Semoga pahala kebaikanku yang aku lakukan ini nyampe kepada yang meninggal. Itu ihda'us tsawab. Itu bahasa fikihnya. Kalau bahasa lokal kita adalah tahlilan. Tahlilan itu kisahnya Anda baca tasbih la ilaha illallah, ayat Al-Quran dan sebagainya. Setelah selain baca didoakan Allahumma ya Rabbana ausil, sampaikan pahala ini kepada fulan-fulan. Itu namanya tahlilan bahasa lokalnya. Cuman itu dalam bahasa fikih, bahasa syariat adalah ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Jadi menghadiahkan pahala itu bebas apa saja. Cuman waktu para ulama kita menyusun model tahlilan itu ya sah, karena tahlilan itu ya mulai daripada baca tasbih, sholawat dan sebagainya sah. Harus ada yang kesepakatan deh. Kalau Anda pengen lebih keren, Quran 30 juz ya sah saja. Tahlilannya di kampung saya adalah pakai Quran 30 juz, sholawat Nabi 6.000, kemudian tasbih 16.000. Setelah itu Allah ma'asil ya sah-sah saja. Apalagi ditambah tahlilan di kampung saya agak keren dikit, Quran 30 juz plus duit semua tamu 1 juta sah. Intinya semua kebaikan. Makanya jangan kaku-kaku amat dengan model tahlil yang sudah dibuat. Cuman yang perlu diperhatikan juga rentetan, bahasanya setelah itu ada qul huwallahu, qul falaq, qul binas, alif lam mim dan sebagainya. Itu biasanya itu tinggal digabungkan dengan khataman. Jadi kalau sudah khataman Quran nanti kan qul huwallahu, qul falaq, qul binas, alif lam mim, lanjut lagi biar muter gitu. Jadi nggak ada masalah apa saja. Anda potong juga boleh, Anda tambah juga boleh. Jadi jangan kaku dengan tahlilan. Sekarang ribut urusan ihda'us tsawab. Sekarang yang jago, yang orang tahlilan saja ini ribut gara-gara subhanallah. Yang satu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang satu subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ini nggak mau beda. Jadi subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Yang satu, yang satu subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu yang wabihamdi dengar al-azim itu suka alergi. Azim, hamdi. Ya nih, berebut. Kita tahu ini. Jadi sederhana ya, itu pun maksudnya sederhana, menghadiahkan pahala segala macam bentuk kebaikan. Bahkan biarpun tidak harus resmi begitu, Anda perlu misalnya setelah Anda bisa tahajudan, ya Allah, tahajud zikirku yang aku lakukan, sampaikan pahalanya kepada orang tuaku. Karena Anda sudah meyakini pendapat jumhur ulama, hampir kesepakatan ulama, menghadiahkan pahala adalah nyampe. Cuman yang selama ini ada perdebatan itu adalah pahala kiroat, bukan pahala sedekah. Kalau pahala sedekah sepakat, nggak ada khilaf sama sekali. Sedekah saya niatkan untuk orang tua. Cuman pahala bacaan itu sedikit ada sekelumit orang yang mengatakan tidak sah, sampai mengatakan nanti yang kadang-kadang mengatakan tidak sahnya nggak sampai di situ, mengatakan tidak nyampe mesti kan cukup sampai mengatakan bid'ah. Lah ini kan kacau. Maksud tahlilan bid'ah ini kan perbedaan di antara ulama hanya nyampe tidak nyampe, kenapa kok sampai derajat bid'ah? Ini kan kacau. Ada orang bid'ahkan tahlilan, bid'ahkan tahlilan, membid'ahkan ihda'us tsawab. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan khusus, karena ini semua sudah yakin ihda'us tsawab. Cuman barangkali ada yang kayak bertanya tadi, pertanyaan bagus, gimana kalau fardu sholat sunnah? Sah semuanya. Misalnya habis sholat fardu, alhamdulillah, lalu Anda hadiahkan pada ibunda, itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Di hari itu Anda ingat ayah ibunda, termasuk tanda bukti kita adalah ingat orang tua dengan panjatan doa. Kan istimewa. Setiap bisa lakukan kebaikan Al-Quran, ya Allah, sampaikan pahalanya. Itu penting. Seperti itu. Jadi boleh apa saja, cuman nanti ya jangan dirubah. Tahlil di kampung biarin begitu, jangan langsung dirubah nanti model begini, pengen aneh ya nggak usah, biasa saja kayak yang lainnya. Cuman kalau Anda pengen membuat di rumah sendiri, saya untuk ibundaku malam ini, Jumat ini akan aku selesaikan 30 juz Al-Quran, lalu Allahumma ya Allah usil thawaba maqarna min Al-Quran datim hadiyan wasiratan rahmatan berkat nuhdi tabadalika ila habibina sayyidina Muhammad ummina fulana. Ya sah saja begitu. Kalau ternyata, mohon maaf yang mendengar suara ini, Anda yang tidak setuju urusan tahlilan ihda'us tsawab, ini adalah perdebatan ilmu, tidak perlu harus sampai mencaci dan mengolok. Kita bisa menjelaskan, kita bisa memahamkan. Maka Anda yang tidak setuju ya sudah, yang mendengar, karena yang mendengar bermacam-macam di sini. Masalah ilmiahnya kami hadirkan banyak, termasuk kita punya satu buku Indahnya Memahami Perbedaan Ulama. Kami jelentrehkan tentang ulama-ulama yang mengatakan bahasanya itu akan nyampe
dan bahkan salah satu buku kami tidak pernah menukil dari orang-orang yang akidahnya berbeda kecuali bab menghadiahkan pahala. Kami ambil dari kelompok orang yang anti menghadiahkan pahala, biar tahu bahasanya ulama mereka pun tidak satu kata mengatakan menghadiahkan pahala adalah tidak nyampe. Ini mohon dilihat kitab indahnya memahami perbedaan ulama. Semoga kita senantiasa indah, bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.